wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan kami tim debat dari Fakultas Hukum Universitas Sanggu Wirwajurai Bandar Lampung. Saya Keisha Ayu Marinda selaku pembicara pertama, sebelah kanan saya Febri Ma'arum Wijayanti selaku pembicara kedua, sebelah kiri saya Arif Aditya Budi selaku pembicara ketiga. Baiklah Dewan Juri yang terhormat dan merhati konstitusi. Sebelum memasuki tataran argumentasi kami, di sini saya akan mendefinisikan mosi perdebatan kali ini, yaitu penyandang tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan mental, fisik, intelektual, dan sensorik, yang ketika berada di dalam lingkungan mereka memiliki hambatan, dan ketika berpartisipasi mereka memiliki keterbatasan. Selanjutnya, penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Dengan demikian, kita akan lebih fokus membahas mengenai penyandang disabilitas mental atau yang biasa disebut dengan tunagrahita. Tunagrahita sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tunagrahita sedang, yang kedua tunagrahita ringan, dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat. Tunagrahita ringan tampang dan fisiknya normal. Mereka mempunyai IQ sekitar 50-70%. Selanjutnya tunagrahita sedang, tampang atau fisiknya sudah mulai terlihat dan mereka mempunyai IQ sekitar 50-30. Kemudian yang terakhir yaitu tunagrahita berat. Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelijensinya, tidak mampu menerima pendidikan, yang ketika mereka di kehidupan sehari-hari memerlukan bantuan. IQ mereka sangat rendah, antara 30 ke bawah. Selanjutnya, pasal 1 angka 1 Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wapres. Dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara luber dan jurdil berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Baik, Dewan Juri terhormat, di sini saya akan menyampaikan argumentasi pro terhadap mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Sebagaimana dijelaskan oleh pembicara pertama, bahwa terdapat 3 klasifikasi tunagrahita, yaitu tunagrahita ringan, sedang, dan berat. Tunagrahita ringan memiliki fisik normal, IQ kisaran 50-70, termasuk kelompok mampu didik. Selanjutnya, tunagrahita sedang memiliki tampak fisik yang sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak yang mempunyai fisik normal, IQ kisaran 30-50. Sedangkan yang terakhir adalah tunagrahita berat. Kelompok ini tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Terhadap ketiga tingkatan tunagrahita tersebut, maka kami melimitasi bahwa yang diberikan hak pilih adalah mereka yang memiliki kategori ringan dan sedang. Artinya, mereka masih bisa berpikir dan memahami apa yang mereka lakukan meski tidak sama dengan manusia normal pada umumnya. Baik, Dewan Juri terhormat, memasuki poin argumentasi bahwa setidaknya terdapat 3 landasan mengapa kami setuju dengan mosi ini. Pertama, bahwa sebagaimana dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menekan mengenai persamaan hak untuk setiap warga negara tanpa terkecuali. Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga mengedepankan keadilan dan tidak bersifat diskriminatif. Ketiga, bahwa lebih jauh hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa pendapat pertama mengapa kami pro terhadap mosi penyandang disabilitas, bahwa sebagaimana dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menekan mengenai persamaan hak untuk setiap warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas, maka mereka juga memiliki hak yang sama menjadi pemilih dalam pemilu. Hal ini juga sejalan dengan amanat pasal 5 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki hak
politik. Dengan demikian, tidak terkecuali penyandang disabilitas tunagrahita, maka wajib diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga mengedepankan keadilan dengan tidak bersifat diskriminatif. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 28I ayat 2, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh karenanya, jika hal ini diterapkan, maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, Dewan Juri yang terhormat, bahwa secara lebih jauh, pemberian hak memilih bagi penyandang disabilitas sebenarnya merupakan hak yang tidak dapat ditawar lagi. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis. Konsep partisipasi politik bertolak dan paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka setiap warga negara tidak terkecuali penyandang disabilitas wajib diberikan hak pilih untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar tersebut, maka kami yakin bahwa tidak memberikan hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan mencederai konstitusi. Darul Mafasid Muqaddamu ala Jalbil Masoli. Menolak kemudaratan lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Baik Dewan Juri yang terhormat, ada 3 poin mengapa kita menolak penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Poin yang pertama, bahwasanya pembatasan terhadap hak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang kedua, bahwa tidak diberikannya hak pemilih tetap tunagrahita dalam pemilu tidak menciderai keadilan. Poin yang ketiga, bahwa ditemukan kelemahan-kelemahan apabila penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih dalam pemilu. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, memasuki poin argumen yang pertama, bahwa pembatasan terhadap hak itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam pasal 28J ayat 2, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Demikian, maka termasuk pembatasan hak memilih bagi tunagrahita tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, poin yang kedua, bahwa tidak diberikannya hak sebagai pemilih tetap tunagrahita dalam pemilu tidak menciderai keadilan. Sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles, bahwasanya terdapat 2 teori keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif terjadi apabila sesuatu diberikan secara proporsional. Tentunya hal ini sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau dibebankan kepada penerima hak. Pertanyaannya, apakah penyandang disabilitas dapat bertanggung jawab akan hak itu? Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang keadilan, perlu dipertimbangkan kembali tentang layak atau tidak layaknya penerima hak tersebut. Baik, untuk poin yang ketiga, bahwasanya terdapat kelemahan-kelemahan apabila penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Pertama, jika kita lihat dari sisi psikologis, anak yang berusia 17 tahun itu memiliki IQ 85 sampai 110 bagi yang normal. Dengan IQ segitu, mereka masih belum bisa menjadi pemilih tetap karena belum memiliki KTP dan juga dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan haknya. Sedangkan apabila kita bandingkan dengan penyandang disabilitas tunagrahita, yang paling ringan saja memiliki nilai IQ 50-70. Berdasarkan hal tersebut, menyimpulkan dari segi psikologis, yang ber-IQ 85-110 saja belum dapat memilih karena faktor kelayakan.
Begitu pula dengan penyandang disabilitas yang IQ-nya lebih rendah. Artinya ini sangat tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas tunagrahita untuk menjadi pemilih tetap. Kedua, penyandang disabilitas tunagrahita tidak memiliki kemerdekaan untuk mengutarakan hak pilihannya, sehingga rentan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Atas dasar hal tersebut, maka kami yakin untuk kontra dengan mosi ini. Menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh pembicara pro dan kontra, bahwa tujuan pemerintah mengikut sertakan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu itu sesungguhnya adalah niat yang sangat mulia, karena dengan begitu akan menghilangkan adanya perlakuan diskriminatif dan lebih meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Berkaitan dengan layak atau tidaknya penyandang disabilitas tunagrahita, berbagai peraturan perundang-undangan terkait di bidang pemilu tidak ada larangan yang secara eksplisit mengatur tentang hal itu. Mengenai persyaratan keikutsertaan penyandang disabilitas tunagrahita dalam pemilu, yakni sama halnya dengan persyaratan bagi pemilih secara umum. Hanya saja perlu ditambahkan keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih dalam batas normal sehingga dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.